Bab 513. Maaf mengganggu. Di gua, Mileye sedang duduk di tanah dan menyerap gila-gilaan kristal murni ungu. 3 lapisan alam mimpi digunakan sebelumnya, jadi konsumsi dia terlalu banyak. Dengan kekuatannya saat ini, dia paling banter bisa menggunakan 4 lapisan alam mimpi. 4 lapisan alam mimpi, ini adalah batasnya saat ini. Dan sekarang, tanpa pedang Raja Dewa dan tahta Raja Dewa, dia dapat dengan mudah membunuh Master Alam Keberuntungan. Alam Keberuntungan, sudah tidak ada ancaman baginya. Tentu saja, dia tidak berani ceroboh. Dia tahu bahwa Alam Keberuntungan juga kuat. Sekitar 1 jam kemudian, tubuh Mileye hampir pulih total. Dia mengeluarkan cincin penyimpanan dari wanita bercadar, lalu kesadaran ilahi menyapu secara langsung. Di cincin penyimpanan, kecuali token hitam, tidak ada yang lain. Pergi ke kota Shenwu dengan pelan-pelan. Kota Shenwu. Kali ini, Mileye memilih untuk diam-diam pergi ke kota Shenwu. Dia tidak takut pada orang-orang itu tersembunyi itu, tetapi dia tidak ingin terjerat dengan orang-orang ini sekarang, karena orang-orang ini bukan tujuannya. Dia hanya ingin segera melihat adik perempuannya Lin Siye dan yang lainnya. Suatu hari kemudian, Mileye akhirnya memasuki Star Territory Shenwu. Star Territory Shenwu, Star Territory ini tidak besar. Harus dikatakan bahwa itu kecil, hanya 1 kota Shenwu. Kota Shenwu kecil ini adalah keberadaan banyak kekuatan. Segera, Mileye melihat kota kuno di langit berbintang. Kota itu besar. Sekilas, dia tidak bisa melihat ujungnya, dan di atas kota Shenwu, ada 2 patung besar. Seorang wanita yang memegang tombak panjang dan seorang pria yang memegang pedang. Melihat pria ini, Mileye tertegun, mengapa begitu akrab? Pada saat ini, fenomena muncul di lapangan dan ruang hampa di depannya tiba-tiba retak, dan kemudian sebuah papan catur besar melintas. Detik berikutnya, 4 pion muncul di sekitarnya, 2 hitam dan 2 putih. Mileye muram, orang-orang ini tetap menemukan dirinya. Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba keluar dari ruang hampa yang retak. Pria tua itu akan berbicara. Mileye tiba-tiba menghilang di tempatnya. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di depan lelaki tua itu. Pada saat yang sama, ada 2 persimpangan sinar pedang. Mileye memegang pedang penakluk jiwa. Kali ini, dia tidak menyimpan tenaga. Orang tua itu sedikit tercengang. Dia tidak menyangka Mileye akan menembak secara langsung, dan keterkejutan inilah yang memungkinkan Mileye untuk mengambil kesempatan. Namun, reaksi lelaki tua itu tidak lambat, dia menekan tangan kanannya dengan lembut. Bang! Sebuah kekuatan dahsyat menyapu tubuhnya, dan kekuatan ini secara tiba-tiba menghentikan kedua sinar pedang Mileye. Tidak hanya itu, Mileye sendiri pun mundur dengan keras akibat gempa. Melihat Mileye terguncang, seringai muncul di sudut mulut lelaki tua itu, dan pada saat ini, pupil matanya tiba-tiba menyusut menjadi bentuk seperti jarum, dan detik berikutnya, kepalanya terbang keluar. Di belakang lelaki tua itu, Mileye menebas pedang penakluk jiwa dengan pedang. Jelek. Ruang hampa langsung dicabik oleh pedang penakluk jiwa. Detik berikutnya dia langsung kabur dari teknik formasi yang muncul dengan bantuan hukum ruang hampa. Saat dia muncul lagi, dia sudah berada ribuan meter jauhnya, lalu dia langsung pergi ke kota Shenwu. Namun tak lama kemudian, sebuah tombak panjang tiba-tiba meledak dari langit. Mileye berhenti, dia menatap tombak panjang. Tombak panjang itu seperti sambaran petir, sangat menyilaukan. Pada saat ini, sinar pedang tiba-tiba menebas di atas tombak panjang. Bang! Tombak panjang itu terpaksa dihentikan oleh sinar pedang, dan pada saat ini,
seorang pria parubaya muncul di atas kepala Mileye. Pria parubaya itu memandang Mileye dengan dingin dengan memegang tombaknya. "Aku meremehkanmu." Ketika dia mengatakan ini, Mileye di bawah tiba-tiba naik ke langit. Pria parubaya itu sedikit menyipitkan matanya dan menusuk dengan tombak. Bang! Sinar pedang runtuh dan Mileye kembali ke posisi semula. Mileye menatap lengannya. Pada saat ini, tangannya yang memegang pedang retak. Dia menatap pria bertombak di udara. Seperti yang dia duga, menghadapi orang-orang yang beberapa tingkat alam lebih tinggi darinya, dia tidak menyergap, masih agak sulit untuk membunuh lawan. Di udara, pria di lapangan memandang Mileye, dan matanya penuh kewaspadaan. "Jangan ceroboh." Sejak Mileye membunuh orang tua tadi dalam pembunuhan instan, dia telah menganggap Mileye sebagai lawan dari peringkat yang sama. Karena dia tidak jauh berbeda dengan kekuatan orang tua itu. Pria bertombak menatap Mileye, "Tinggalkan harta karun itu, lalu pergilah." Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, "Benarkah?" Pria bertombak menyipitkan matanya, "Jangan main-main." Mileye menggelengkan kepalanya, "Tidak ada trik. Aku akan memberikannya padamu, kamu benar-benar akan melepaskanku." Wajah pria bertombak muram, dia hanya menatap Mileye. Intuisi memberitahunya bahwa Mileye tidak mungkin menyerahkan harta itu dengan mudah. Mileye menatap pria bertombak, "Kamu tidak mau." Pria bertombak menatap Mileye, "Sebaiknya jangan main-main." Mileye mengangguk, "Aku harap kata-kata kamu diperhitungkan." Suara itu terdengar, dan menara ilusi kecil tiba-tiba muncul di antara alisnya, dan segera, menara ilusi kecil ini meninggalkan alis Mileye. Melihat menara ilusi ini, mata pria bertombak tiba-tiba menjadi panas. Dan saat ini, Mileye berkata, "Ini untukmu. Selamat tinggal." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berlari. Dia benar-benar kabur. Di dalam menara penjara alam, Kadendi tercengang. Karena Mileye benar-benar meletakkan menara penjara alam dan kabur. Operasi apa ini? Di udara, pria bertombak juga sedikit bingung, apakah dia benar-benar kabur? Tanpa pikir panjang, pria bertombak bergidik dan bergegas menuju menara penjara alam. Pada saat ini, beberapa aura kuat tiba-tiba muncul di lapangan. Detik berikutnya, ledakan mengejutkan terdengar dari lapangan, dan kemudian pria bertombak langsung terguncang sejauh ratusan meter. Dan di sekitar menara penjara alam, seorang lelaki tua, dua lelaki berbaju hitam, dan bayangan merah muncul. Melihat adegan ini, wajah pria bertombak tiba-tiba berubah mengerikan, dan detik berikutnya, dia menyerbu. Perang besar. Tak lama kemudian, beberapa master mulai beradu sengit di sekitar menara penjara alam. Dan di suatu tempat dalam kegelapan, Mileye memperhatikan dengan tenang. Dia secara alami tidak khawatir tentang menara penjara alam, karena dia menemukan bahwa menara penjara alam sebenarnya sangat menakutkan sekarang. Menara penjara alam ini sudah menunjukkan kekuatannya ketika dia berada di klan iblis kuno sebelumnya. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh master alam keberuntungan. Dan, jika menara penjara alam ini benar-benar pergi, itu juga bagus untuknya. Karena sekarang, dia tidak bergantung pada menara penjara alam, sebaliknya karena menara penjara alam, dia harus selalu berjaga-jaga, karena takut yang di lantai 6 akan keluar kapan saja. Dia lebih suka menghadapi musuh di luar daripada orang-orang di dalam menara penjara alam. Menarik kembali pikirannya, Mileye melihat tidak jauh, di langit berbintang, beberapa master bertarung dengan panik. Harus diakui bahwa orang-orang ini sangat kuat. Jika itu adalah serangan diam-diam dan serangan senioran, dia pasti akan membunuh instan pihak lain,
tetapi jika itu adalah pertarungan head to head, dia tidak memiliki banyak peluang untuk menang. Apa daya, tingkat alam pihak lain jauh lebih tinggi darinya. Pada saat ini, pria bertombak sebelumnya terbang langsung, kali ini, dia terbang 1000 kaki, pada saat yang sama, seluruh lengan kirinya menghilang. Wajah pria bertombak sangat jelek, dia melirik beberapa orang tidak jauh, ragu-ragu lagi, dan akhirnya memilih untuk pergi. Sekarang dia telah kehilangan kualifikasi untuk bersaing memperebutkan harta karun itu. Pria bertombak dengan cepat menghilang di ujung langit. Setelah sekitar 1/4 jam, dia tiba-tiba berhenti. Begitu dia berhenti, sinar pedang melintas tepat di antara alisnya. Mata pria bertombak melebar, menatap lurus ke depan. Kamu. Di belakang pria bertombak, Mileye menyimpan pedang, dan kemudian tombak panjang dan penyimpanan cincin pria terbang ke arahnya. Tubuhnya bergetar dan langsung menghilang tidak jauh. Mileye kembali ke tempat perang besar lagi. Menara penjara alam masih ada dan menara penjara alam pun tak kabur. Melihat beberapa orang berkelahi, senyum muncul di sudut mulut Mileye, dan kemudian dia memperhatikan dengan tenang. Setelah beberapa saat, ada satu orang lagi yang mundur dari medan perang, dan setelah orang ini mundur dari medan perang, Mileye juga menghilang. Dia tidak segera pergi, karena jika dia segera pergi, mereka yang bertarung pasti akan bergabung untuk menghadapinya terlebih dahulu. Oleh karena itu, dia memilih untuk menunggu sampai orang yang pergi jauh dulu baru memilih untuk menyergap. Bunuh dengan satu pedang. Pedang penakluk jiwa plus aturan Tao mimpi dan aturan Tao ruang hampa, pihak lain tidak punya kesempatan untuk melarikan diri bahkan jiwanya juga. Dan kini di lapangan, tinggal 3 orang lagi yang memperebutkan menara penjara alam. Seorang lelaki tua, bayangan merah, dan seorang wanita berjubah hitam. Yang membuat Mileye terkejut adalah wanita itu adalah seorang kultivator pedang, dan dia adalah seorang kultivator yang sakti. Di antara ketiganya, lelaki tua itu sedikit lebih lemah. Pada saat ini, kultivator pedang wanita dan bayangan merah tiba-tiba bergabung. Ekspresi lelaki tua itu berubah, dan dia akan melarikan diri, tetapi pedang wanita berjubah hitam itu lebih cepat. Dia langsung menghentikannya dengan pedang itu. Sekarang di sampingnya menara penjara alam, hanya tersisa bayangan merah dan kultivator pedang wanita. Keduanya tidak mulai berkelahi, tetapi hanya saling berhadapan. Pada saat ini, bayangan merah tiba-tiba berkata, "Keluar! Keluar!" Dalam kegelapan, Mileye sedikit mengernyit, pihak lain menemukannya. Di kejauhan, bayangan merah tiba-tiba berbalik untuk melihat posisi Mileye. Melihat adegan ini, Mileye tahu bahwa pihak lain telah benar-benar menemukannya. Mileye juga tidak bersembunyi. Dia berjalan keluar sambil menyeringai, "Apa kabar kalian berdua?" Kultivator pedang wanita itu menatap Mileye dengan dingin dan tidak berbicara. Mileye juga melihat ke arah kultivator pedang wanita, harus mengatakan bahwa kultivator pedang wanita ini sangat cantik, tetapi matanya terlalu dingin dan tidak lembut sama sekali. Bayangan merah tertawa kecil. "Apakah kamu ingin mendapatkan keuntungan dengan duduk manis?" Mileye menggelengkan kepalanya. "Aku sudah mengeluarkan menara ini. Selama kalian memiliki kekuatan, kalian bisa mengambilnya kapan saja." Bayangan merah tersenyum dan berkata, "Kami berdua bertarung sampai mati, lalu kamu datang untuk membunuh kami." Mileye menghela nafas dengan suara rendah. "Sepertinya kalian akan bergabung untuk membunuhku terlebih dahulu." Kultivator pedang wanita itu menatap Mileye dengan dingin, pedang di tangannya gemetar, seolah ingin menghunus. Bayangan merah tiba-tiba berkata, "Mileye, kami tahu bahwa kamu tidak mudah. Kami hanya ingin mengambil harta karun ini, kami tidak ingin membunuhmu.
Selama kamu menyerahkan harta karun ini, kami tidak akan pernah menyusahkanmu. Mileye tersenyum dan berkata, "Oke, aku pergi sekarang." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Pada saat ini, kultivator pedang wanita itu tiba-tiba berdiri di depan Mileye. Mileye menoleh untuk melihat bayangan merah, apalagi yang kalian inginkan. Jadi membiarkanku hidup tidak? Bayangan merah terdiam sesaat, lalu berkata, "Kamu terlalu berbahaya, aku benar-benar tidak mempercayaimu, jadi aku akan singkirkan kamu." Suara itu terdengar, dia langsung menuju Mileye. Di belakang Mileye, pedang wanita kultivator tiba-tiba menghunus pedangnya. Dia sangat cepat dan datang ke Mileye dalam sekejap mata. Kemudian, sebuah pedang menusuk punggung Mileye. Dan ketika dia datang di belakang Mileye, Mileye tiba-tiba berbalik. Mileye tidak menghindar, membiarkan pedang wanita itu menembus perutnya. Wanita itu tercengang. Detik berikutnya, tenggorokan wanita itu tiba-tiba berdarah dan Mileye sudah muncul di belakangnya. Mata wanita itu terbuka lebar, matanya penuh ketidakpercayaan. Mileye berbalik untuk melihat bayangan merah, dan pada saat ini, bayangan merah telah berhenti. Mileye tersenyum dan berkata, "Mengapa kamu berhenti?" Bayangan merah terdiam sejenak, lalu berkata, "Aku tidak tahu kamu begitu kuat, jadi aku minta maaf sudah mengganggumu." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Mileye bersambung.